Video ini akan membahas mengenai perumahan nasional yang memiliki 4 pembahasan utama. Pertama, bagaimana kondisi perumahan yang ideal di Indonesia. Kedua, bagaimana kondisi perumahan yang ada saat ini di Indonesia. Ketiga, masalah apa yang dihadapi dalam pemenuhan standar pelayanan minimal perumahan dan strategi yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dari pernyataan ini terlihat bahwa bertempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Maka dari itu, bagaimana kondisi perumahan yang ideal? Terdapat 4 kriteria yang dimiliki untuk rumah layak dihuni. Pertama, memiliki kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 meter persegi per kapita. Kedua, memiliki akses terhadap air minum layak. Ketiga, memiliki akses terhadap sanitasi layak. Dan keempat, memiliki ketahanan bangunan yang terdiri dari atap, tembok, dan lantai yang digunakan. Ternyata, untuk 4 kriteria kondisi perumahan yang ideal belum dapat terpenuhi secara maksimal. Masing-masing kriteria masih memiliki kekurangan. Pertama, masih terdapat beberapa provinsi yang memiliki luas tempat tinggal kurang dari 7,2 meter persegi. Provinsi tersebut adalah Provinsi Papua, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Tengah. Kedua, untuk air minum yang layak dikonsumsi terdiri dari beberapa tingkatan, antara lain air minum yang mudah untuk diakses, tersedia setiap saat ketika dibutuhkan, dan memenuhi standar kualitas fisik, kimia, dan biologis air minum. Selama 3 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu memiliki persentase terendah dalam air minum yang layak sebesar 62,47%, sedangkan Provinsi DKI Jakarta memiliki persentase tertinggi sebesar 99,84%. Salah seorang warga mengatakan bantuan air bersih yang didistribusikan PDAM Tirta Dharma Bengkulu sangat dibutuhkan masyarakat karena sumber air bersih milik warga telah mengering. Biasanya untuk mendapatkan air bersih, warga memanfaatkan sumber air dari salah satu sekolah dengan jarak yang cukup jauh dari pemukiman mereka. Tak jarang, warga harus mengeluarkan biaya lebih membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data Susenas pada tahun 2015 menyebutkan bahwa cakupan air minum layak antar provinsi menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi, bahkan di level kabupaten khususnya di Pulau Sumatera dan Papua. Sebagai contoh, untuk Papua, pada kota Jayapura dan Mimika, 9 dari 10 perumahan telah memiliki akses terhadap air minum layak. Akan tetapi, hampir tidak ada perumahan yang memiliki akses air minum layak di Kabupaten Membaramo Tengah dan Lani Jaya. Ketiga, salah satu komponen sanitasi adalah fasilitas tempat buang air besar. Keberadaan fasilitas tempat buang air besar di perumahan memungkinkan pengelolaan limbah perumahan menjadi lebih baik. Permasalahan kesenjangan antar provinsi juga terjadi pada akses terhadap sanitasi layak. Pada tahun 2020, hampir seluruh perumahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki akses terhadap sanitasi layak dengan persentase sebesar 96,96%. Sebaliknya, tidak sampai separuh perumahan di Papua memiliki akses terhadap sanitasi layak dengan persentase sebesar 40,31%. Kementerian PPN atau Bappenas menyebutkan bahwa salah satu alasan yang masih membuat tingginya kesenjangan antar daerah di Indonesia berkenaan dengan sanitasi adalah minimnya alokasi APBD untuk pembangunan layanan kebutuhan dasar. Keempat, untuk ketahanan bangunan yang terdiri atas atap, tembok, dan lantai yang digunakan di perumahan. Sebagian besar provinsi di Indonesia, seng merupakan jenis atap yang digunakan untuk perumahan.
Adapun untuk provinsi-provinsi di Pulau Jawa, sebagian di Pulau Sumatera yaitu Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, mayoritas perumahan menggunakan genteng sebagai jenis atap. Tembok merupakan jenis bahan bangunan utama dinding perumahan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Untuk Provinsi Papua dan sebagian besar provinsi di Kalimantan menggunakan jenis bahan bangunan dinding berupa kayu atau papan. Provinsi Kalimantan Barat, jenis bahan bangunan dinding yang digunakan adalah tembok, tetapi masih banyak ditemukan perumahan dengan jenis bahan bangunan utama dinding berupa plesteran anyaman bambu atau kawat. Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahan bangunan utama dinding perumahan menggunakan anyaman bambu. Selain jenis atap dan jenis dinding, jenis lantai perumahan juga perlu diperhatikan karena terkait dengan kesehatan. Perumahan dengan lantai berupa tanah dianggap sebagai perumahan yang tidak layak untuk dihuni. Provinsi Papua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Jawa Tengah masih menggunakan jenis lantai berupa tanah. Di Papua, 1 dari 5 perumahan menempati jenis lantai berupa tanah. Kemudian, masih terdapat kendala dalam memenuhi standar pelayanan minimal perumahan rakyat, antara lain masih belum teratasinya kawasan kumuh dengan rumah yang tidak layak dihuni, adanya daya beli masyarakat yang lemah terutama masyarakat berpenghasilan rendah, adanya penguasaan tanah skala besar yang tidak berkeadilan, dan adanya kesenjangan antara pengembangan besar dan pengembangan kecil. Sebagai upaya untuk mengatasi terjadinya kendala dalam pemenuhan kondisi perumahan yang ideal, maka terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan. Sasarannya untuk meningkatkan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan penyaluran bantuan prasarana, sarana, dan utilitas rumah bersubsidi pemerintah. Rencananya akan dibangun 1 juta rumah sebanyak 603.516 unit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan 396.484 unit untuk non-masyarakat berpenghasilan rendah. Pertama, terkait dengan program sejuta rumah untuk rakyat yang merupakan bagian dari nawacita Presiden Jokowi dalam pembangunan nasional. Perumahan sejuta rumah untuk rakyat ini ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi syarat keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Pemerintah daerah, pengembang, perbankan, kementerian atau lembaga, sektor swasta, dan masyarakat akan terlibat dalam program sejuta rumah untuk rakyat. Program sejuta rumah dinilai mampu untuk mendorong pemangku kepentingan bidang perumahan dalam membangun hunian layak bagi masyarakat. Kementerian PUPR menyusun sejumlah kebijakan dan strategi untuk melaksanakan program sejuta rumah sampai dengan tahun 2024. Kedua, dalam melaksanakan program sejuta rumah, perlu untuk melakukan pengoptimalan penyediaan rumah layak huni dengan program sejuta rumah, kemudian adanya penyediaan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar pemangku kepentingan bidang perumahan, dan perlu untuk melakukan percepatan penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif. Sampai dengan awal Desember 2020, realisasi program sejuta rumah telah mencapai sebanyak 777.708 unit dari target 900.000 unit rumah yang dicanangkan sejak tahun 2015.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Halawi Abdul Hamid, mengatakan pihaknya optimis dapat memenuhi target. Halawi menjelaskan bahwa angka capaian sebanyak 777.708 unit rumah itu berasal dari hasil pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 584.474 unit dan untuk non-masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 193.234 unit rumah. Informasi yang disampaikan diharapkan dapat membuka mata pemerintah untuk semakin meningkatkan kesejahteraan perumahan layak huni untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Demikian video yang disampaikan oleh kelompok 4. Terima kasih.